Tak terima ditegur lantaran melintasi jalur bus Transjakarta saat berkendara, seorang pengemudi mobil marah pada polisi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pengendara mobil disayangkan warga. Dalam rekaman video warga, pengendara mobil nekat berargumen pada polisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi mobil ini bahkan membentak polisi meski sudah dijelaskan kesalahan pengemudi mobil tersebut. Meski tak terpuji, pengemudi ini lantaran dirinya tak terima ditegur melintasi jalur bus Transjakarta. Saat diberhentikan bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, pengemudi mobil justru membentak polisi. Ya dia lewat jalur busway, diberhentiin, malah ngelawan, ditilang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Oh. Lama nggak itu, Bang? Ya sekitar 15 menit ada sih. Polisinya diem aja? Ya malah dilawan polisinya. Oh, itu lewat jalur busway dari ujung? Iya dari ujung, dari lampu merah. Oh, terus pas diberhentiin di sini marah? Iya. Pengendara mobil maupun motor kerap melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan ini saat tidak ada polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebuah ruang kerja Dukcapil di kantor Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dibobol maling. Pelaku pun berhasil menggondol alat perekam iktp mobile senilai puluhan juta rupiah. Seorang pegawai ini berusaha memperbaiki jendela kantornya. Pasca ruang kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dibobol maling Selasa pagi. Pasca kejadian aksi pembobolan oleh pelaku, aktivitas pelayanan pun kembali normal. Aksi pencurian baru diketahui para pegawai Dukcapil saat baru masuk kerja. Sebuah laptop dan kamera sebagai alat perekam iktp mobile yang tersimpan di lemari besi raib digasak pelaku dan masuk ke dalam lokasi dengan merusak kunci jendela. Agus Waryono, Kepala Seksi Dukcapil Kecamatan Cengkareng pun membenarkan kejadian pembobolan ruang kerjanya tersebut. Kita nggak tahu dan juga pencongkel jendela, tapi alhamdulillah barang-barang yang hilang cuma kamera sama laptop, dan juga alhamdulillah dengan hilang kamera itu kita bisa melayani masyarakat juga. Tidak adanya kamera CCTV yang terpasang di bagian belakang kantor membuat aksi pencurian di kantor Kecamatan Cengkareng rupanya bukanlah kali pertama terjadi. Pihak Dukcapil Kecamatan Cengkareng telah melaporkan ke Polsek Cengkareng guna mengungkap siapa pelakunya. Di Jakarta, Mitol Gani Ainus melaporkan. Pemirsa, komplotan copet panen handphone dalam konser musik di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi pun berhasil mengamankan belasan ponsel di tas pelaku. Suasana konser musik di alun-alun kota Bangkalan, Jawa Timur berubah mencekam saat seorang pencopet tertangkap dalam kerumunan. Pelaku kemudian dibawa oleh anggota TNI yang berjaga ke Mapolres Bangkalan. Tak berlangsung lama, puluhan penonton berangsur-angsur datang ke kantor Polres. Mereka melaporkan kehilangan handphone saat menonton konser. Saat didata polisi, jumlah korban kecurian ponsel sebanyak 50 orang. Diduga jumlah korban bertambah karena masih banyak warga yang berdatangan ke kantor polisi mengadukan hal yang sama. Kebanyakan para korban baru tersadar kecopetan saat seorang penonton berteriak copet. Dalam rangka kehilangan HP, Pak. Laporan ke Polres. Ya. Itu hilangnya waktu apa itu? Waktu konser di alun-alun. Yang hilang berapa orang kira-kira? Lebih 50 orang, Pak. Jadi laporan bareng-bareng di sini Iya, ya? iya. Katanya juga sebagian ada yang laporan masih ada di Kodim katanya. Iya, masih banyak di Kodim. Sementara dari seorang pencopet yang tertangkap, polisi menemukan 13 ponsel curian dari tas pelaku. Bukti kepemilikan, ada emailnya, nanti dibawa ke kita, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, tetap kita terima. Intinya ada Facebooknya ya. Oh iya. Kalau ada Facebooknya kita kan nggak bisa kan. Oh iya. Kan kita sini ada emailnya, ya. Intinya ada Facebooknya, kita terima laporannya. Polisi meminta para korban copet untuk membawa kotak handphone sebagai bukti
sebagai bukti kepemilikan dan syarat untuk mengambil ponselnya di kantor polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Nekat menggelapkan 12 motor dan 1 unit mobil, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi di Sleman, Yogyakarta. Penggelapan dilakukan karena pelaku terlilit utang rentenir hingga 145 juta rupiah. Ibu rumah tangga warga asal Klaten, Jawa Tengah ini ditangkap polisi dan digelandang ke Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Wanita berusia 26 tahun dibekuk petugas karena nekat menggelapkan 12 motor dan 1 unit mobil milik sebuah rental kendaraan di Sleman. Modus penggelapan yang dilakukan dengan menyewa sepeda motor dan mobil di sebuah rental di Sleman, namun kendaraan justru digadekan. Total kerugian pemilik rental lebih dari 450 juta rupiah. Untuk gadenya kisaran 3,5 juta. Kurang lebih 3,5 juta. Dan itu bilang ke rentalnya gimana, Dok? Jadi itu lebih ke akses kepercayaan dari rentalnya. Jadi pas ditanya rentalnya itu masih dipinjam saudaranya atau dipinjam. Tersangka mengaku nekat menggelapkan belasan motor dan mobil tersebut karena terlilit utang rentenir yang awalnya 50 juta rupiah, kemudian membengkak menjadi 145 juta rupiah. Rata-rata setiap motor digadai 3 hingga 4 juta rupiah dan untuk mobil 50 juta rupiah. Pertama saya itu pinjamnya 1 motor. Habis itu karena kedesak harus membayar yang pinjam 50 itu, karena kan itu bunga berjalan sistemnya. Jadi pinjam lagi motor, gantiin 1, pinjam lagi gitu sistemnya. Dari 12 motor dan 1 mobil itu berarti total uang gadainya berapa tuh? Itu dapatnya itu sekitar 96. Tersangka dijerat dengan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Sejumlah unit motor di tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan dibakar seorang warga. Pelaku merupakan pengunjung tempat hiburan. Sebanyak 3 unit motor milik sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan ditemukan terbakar. Pembakaran motor ini diduga dilakukan oleh seorang pengunjung tempat hiburan dan polisi melakukan penangkapan. Diduga pelaku pembakaran karena pemilik motor sempat terlibat cekcok saat berpesta minuman keras di satu lokasi. Pelaku juga sempat menganiaya salah satu pemilik motor dengan senjata tajam hingga mengalami luka di bagian tangan. Yaitu Amir alias Langit. Kami sudah periksa para saksi dan TKP-nya kami sudah datangi dengan memegang barang bukti berupa motor yang sudah dibakar oleh pelaku. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Pratama melaporkan.